Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Sri Mulyani dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Malimping. Di sini saya akan melakukan ujian praktek kimia mengenai pembelajaran yang menjelaskan polimer, produk-produk dari polimer, dan juga kegunaannya. Baik, kita jelaskan dulu apa itu pengertian dari polimer. Pengertian polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer merupakan molekul raksasa makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif yang sangat besar. Polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti pakaian, botol minuman, map, dan kantong plastik, kertas, ban, dan lain sebagainya merupakan produk yang terbuat dari polimer. Sifat polimer. Sifat polimer secara umum, yang pertama, bersifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan ada yang menjadi lunak namun ada pula yang menjadi keras. Perubahan ini penting untuk bahan komponen tertentu. 2. Sifat kelenturan. Karena sifat lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Tapi polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintetis. 3. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis, sedangkan polimer alam seperti sutra, wool, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Sifat lainnya yang dipunyai polimer diantaranya yaitu ringan dalam artian rasio bobot atau volume kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dimensinya stabil karena memiliki berat molekul berat dan lainnya. Polimer yang mempunyai ikatan silang akan bersifat termosetting, sedangkan polimer yang tidak mempunyai ikatan silang akan bersifat termoplastik. Termosetting merupakan jenis polimer yang tetap keras dan tidak bisa lunak ketika dikenai panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi apabila setelah pecah tidak dapat disambung kembali. Contoh polimer jenis ini adalah bakelit. Termoplastik merupakan jenis polimer yang dapat melunak ketika dikenai panas dan mengeras kembali setelah didinginkan. Artinya, polimer jenis ini dapat dipanaskan berulang-ulang. Contoh polimer yang masuk jenis ini adalah jenis plastik seperti polietilena, PE, plastik polipropilena, PP, plastik polietilen, terephthalat, dan plastik polivinil chloride, PFC. Pengolahan polimer berdasarkan asalnya. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan, contohnya karet alam kadang-kadang cepat rusak, tidak elastis, dan berombak. Hal tersebut dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terhadap minyak bensin atau minyak tanah serta lama terbuka di udara. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh polimer alam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ada pati amilum.
monomernya itu glukosa, polimerisasinya kondensasi, contoh biji-bijian, akar, ubi. Terus udah itu yang kedua ada selulosa. Selulosa monomernya glukosa, polimerisasinya kondensasi, contohnya sayur, kayu, kapas. Yang ketiga ada protein, monomernya asam amino, polimerisasinya kondensasi, susu, contohnya itu susu, daging, telur, wol, sutra, ya benang wol itu maksudnya. Terus yang keempat itu ada polimer asam nukleat, monomernya nukleotida, polimerisasinya kondensasi, contohnya molekul DNA dan RNA sel. Yang kelima ada polimer karet alam, monomernya isoprena, polimerisasinya adisi, contohnya getah pohon karet. Sifat-sifat polimer alam yang kurang menguntungkan, contohnya karet alam kadang-kadang cepat rusak, tidak elastis, dan berombak. Hal tersebut dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terhadap minyak bensin atau minyak tanah serta lama terbuka di udara. Contoh lain, sutra dan benang wol merupakan senyawa protein, bahan makanan bakteri, sehingga wol dan sutra cepat rusak. Umumnya polimer alam mempunyai sifat hidrofilik, suka air, suka dilebur, dan suka dicetak, sehingga sangat suka mengembangkan fungsi polimer alam untuk tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Polimer sintetis. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian struktur molekul alam guna mengembangkan polimer sintetisnya. Dari hasil penelitian tersebut, dihasilkan polimer sintetis yang dapat dirancang sifat-sifatnya, seperti tinggi rendahnya titik lebur, kelenturan, kekerasannya, serta ketahanannya terhadap zat kimia. Tujuannya agar diperoleh polimer sintetis yang penggunaannya sesuai yang diharapkan. Nah, di sini ada tabel dari polimer sintetis, polimer buatan. Yang pertama itu ada polietena. Monomernya etena, terdapat pada kantung plastik, kabel plastik. 2. Polipropena. Monomernya propena, terdapat pada tali, karung, botol plastik. 3. PFC. Monomernya vinyl klorida, terdapat pada pipa paralon, pelapis lantai. Jadi PFC itu ya adanya di pipa paralon dan ada juga di pelapis lantai. Nah, yang keempat, polivinyl alkohol. Monomernya vinyl alkohol, terdapat pada bak air. Yang kelima ada teflon. Monomernya tetrafluoroetena, terdapat pada wajan atau panci anti lengket. 6. Ada dakron. Monomernya metil tereftalat dan etilena glikol, terdapat pada pipa rekam magnetik dan kain atau tekstil dalam kurung wol sintetis. Jadi kain atau tekstil itu ya kayak yang terbuat dari wol sintetis gitu ya. Yang ketujuh, nilon. Monomernya asam adipat dan heksametilena diamin, terdapat pada tekstil. Kedelapan, itu ada polybutadiena. Monomernya butadiena, terdapat pada ban mobil. 10. Melamin. Monomernya fenoformaldehida, terdapat pada piring dan gelas melamin. Yang ke-11, epoksiresin. Monomernya metoksibenzina dan alkohol sekunder, terdapat pada
penyalut cat atau cat epoksi. Nah, di sini juga ada tabel dari produk yang mengandung polimer. Nah, yang pertama di sini ada plastik. Di sini nih ya, plastik tuh banyak macamnya yang terbuat dari plastik itu. Ada plastik yang suka kita buat kemasan, ada botol plastik, ada sendok plastik, ada toples plastik. Pokoknya banyak deh. Di sekeliling kita ini banyak yang terbuat dari plastik. Nah, komposisi kandungannya itu yang pertama ada polietilena, sering disingkat PE, ada selulosa. Nah, selulosa ini polimer alam ya yang terdapat di alam. Terus ada polisteren, resin akrilik, resin vinil, dan karet sintetis. Nah, manfaatnya, kegunaannya di sini PE. Terdapat dua jenis plastik PE ya, yaitu low density polyethylene atau LDPE dan high density polyethylene HDPE. Plastik DPE banyak digunakan sebagai kantung plastik serta pembungkus makanan dan barang. Plastik HDPE banyak digunakan sebagai bahan dasar membuat mainan anak-anak, pipa yang kuat, tangkai korek api gas, badan radio dan televisi, serta piringan hitam. Tuh, jadi sebenarnya di keliling kita itu banyak sekali barang-barang yang mengandung polimer, terutama plastik. Yang kedua itu ada botol soda dan jus. Nah, di sini ada botol plastik juga ya. Nah, di sini komposisinya sama, itu ada polipropilena PP dan ada polietilena PE. Manfaat kegunaannya di sini ada botol plastik banyak digunakan untuk kemasan minuman. Botol tersebut digunakan karena dinilai lebih praktis ketimbang botol kaca. Botol plastik ini lebih awet karena plastik merupakan bahan yang tidak mudah pecah. Tapi sebenarnya ya, walaupun botol plastik ini memang awet, bisa tahan lama, tapi jangan dipakai keseringan juga karena kan plastik itu berbahaya ya, mengandung polimer gitu. Jadi kalau kalau misalnya udah habis nih minumannya, terus kita pakai lagi dan keseringan gitu jadi tempat minum, itu juga gak baik gitu. Jadi harusnya kalau mau ganti-ganti gitu, jadi sekali pakai atau apa gitu. Tapi bekasnya juga jangan dibuang sembarangan, lebih baik buat kerajinan atau apa biar tidak merusak lingkungan. Nah, yang ketiga ada pipa paralon. Nah, di sini udah ada gambarnya ya. Pipa paralon itu alat yang menyalurkan air. Nah, komposisi kandungannya di sini ada PFC, polyvinyl klorida. Manfaat kegunaannya itu pipa paralon umumnya digunakan di rumah untuk kebutuhan air, baik untuk mengalirkan air dari mesin air di penampungan air atau dari sumur hingga ke keran kamar mandi hingga wastafel. Paralon adalah bahan yang paling umum dan sering ditemukan di hunian. Bentuknya yang kecil dan kuat membuatnya jadi pilihan terbaik. Nah, jadi paralon yang sering kita lihat juga di rumah sekitar rumah kita itu tuh terbuat dari polimer. Sini yang keempat itu ada wajan anti lengket. Ya, kita udah gak heran lagi dong sama wajan anti lengket ini yang sering kita gunain buat masak telur, sayur, daging, ya pokoknya nasi goreng, banyak deh ya. Bikin pancake segala lah, pokoknya udah gak aneh lagi gitu. Nah, di sini komposisi kandungannya itu ada teflon. Makanya walaupun namanya itu wajan anti lengket, tapi kita sering menyebutnya dengan teflon. Sebenarnya teflon di sini itu merupakan polimer yang melapisi wajan anti lengket ini. Jadi yang membuat tidak lengket itu teflon gitu.
Manfaat dan juga kegunaan dari wajan anti lengket atau sering kita sebut teflon itu pelapis wajan agar wajan tidak lengket. Wajan ini digunakan untuk memasak dengan permukaan yang anti lengket. Makanan dan kotoran mudah terangkat saat dicuci. Manfaat yang didapat saat menggunakan wajan ini itu hanya memerlukan sedikit minyak. Ini berarti hanya mengonsumsi sedikit lemak dan tentu akan jadi lebih sehat. Yang kelima ada produk polimer yaitu rompi anti peluru. Kita juga sudah tidak aneh lagi dengan rompi anti peluru ini karena sering digunakan oleh polisi dan juga TNI dan juga oleh militer lainnya. Biasanya digunakan untuk ketika saat mau perang, terus untuk jaga-jaga ketika lagi ada kerusuhan, demo, ya pokoknya untuk menjaga-jaga karena fungsi dari rompi anti peluru ini agar si peluru itu mantul, terpantulkan kembali, jadi nggak tembus ke badan kita gitu fungsi dari rompi anti peluru ini. Nah, rompi anti peluru ini juga itu terbuat dari polimer. Nah, apa saja sih itu polimernya? Nah, yang pertama dari bahan polimer dari pembuatan rompi anti peluru ini itu ada aramid atau Kevlar. Nah, aramid ini memiliki struktur yang kuat, alot, memiliki sifat peredam yang bagus, tahan terhadap asam dan basa. Selain itu dapat menahan panas hingga 370 derajat Celcius, sehingga tidak mudah terbakar. Produk yang dipanaskan dikenal dengan nama Kevlar. Kevlar memiliki berat yang ringan tetapi 5 kali lebih kuat dibandingkan besi. Tuh, makanya alasannya itu kenapa gitu rompi anti peluru ini bisa bisa menahan peluru sekuat itu gitu, karena ada Kevlar yang begitu kuat. Nah, di sini yang terakhir itu ada CNT, Carbon Nanotubes. Nah, CNT ini merupakan susunan ukuran karbon C yang berukuran sangat kecil, makanya di sini ada nano, itu sangat kecil dan berbentuk seperti pipa atau tube. Nah, tube ini pipa yang dindingnya tersusun seperti rumah lebah. Diperkirakan material ini lebih kuat dibandingkan dengan benang laba-laba. Dampak negatif polimer. Polimer adalah salah satu bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, plastik cukup membantu kehidupan manusia. Akan tetapi, plastik juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan terhadap lingkungan. Ancaman polimer sintetik bagi kesehatan manusia. Perkembangan yang sangat pesat dari industri polimer sintetik membuat kehidupan kita selalu dimanjakan oleh kepraktisan dan kenyamanan dari produk yang mereka hasilkan. Bahkan, plastik dianggap sebagai salah satu ciri kemunculan zaman modern yang ditandai dengan kehidupan yang serba praktis dan nyaman. Namun, beberapa laporan ini memuat sisi lain dari kemudahan yang diberikan oleh bahan-bahan yang terbuat dari polimer sintetis. Yang pertama, pembakaran plastik. Seperti kita ketahui, plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu, seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita. Namun, pembakaran plastik ini justru dapat mendatangkan masalah tersendiri bagi kita. Sampah polimer sintetis jangan dibakar karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin adalah suatu senyawa gas yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Nah, karsinogenik ini itu menyebabkan kanker. Plastik vinil tidak berbahaya, tapi monomer vinil itu sangat beracun dan karsinogenik yang mengakibatkan cacat lahir. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerusakan kromosom yang menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat.
Penggunaan plastik pada kemasan makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam, kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain sebagainya. Zat pewarna hitam ini kalau terkena panas, misalnya berasal dari gorengan, bisa terurai, terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat racun itu bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Kalau tak beracun, senyawa tadi bisa berubah jadi racun bila terkena panas. Bentuk radikal ini karena memiliki satu elektron tak berpasangan menjadi sangat reaktif dan tidak stabil sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan, terutama dapat menyebabkan sel tubuh berkembang tidak terkontrol seperti pada penyakit kanker. Dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang yang digunakan merupakan polimer sintetis. Mulai dari kantong plastik untuk berbelanja, plastik pembungkus makanan dan minuman, kemasan plastik, alat-alat listrik, dan alat-alat rumah tangga yang berawal diciptakan itu dari plastik, seperti gayung atau gantungan baju, itu kan alat rumah tangga, tapi itu dia tercipta dari plastik. Nah, sebenarnya kehidupan kita tuh nggak jauh dari polimer gitu. Di sekeliling kita banyak polimer. Nah, setiap kita belanja dalam jumlah kecil pun, misalnya cuma beli rokok, pasti itu suka pakai plastik kan? Nah, selalu kita akan mendapatkan pembungkus plastik dan kantong plastik pokoknya. Dalam kehidupan sehari aja, pasti kita pernah megang plastik kan? Nah, barang-barang tersebut merupakan polimer sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akibatnya, barang-barang tersebut akan menumpuk dan membentuk sampah yang tidak dapat membusuk atau menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Bila plastik dikubur, maka akan membuat tanah itu menjadi tak subur dan tak dapat ditanami. Nah, dari situ kita harus mencegah banyaknya plastik gitu, banyaknya pencemaran plastik ini kita harus cegah. Dengan apa saja? Nah, yang pertama, kurangi penggunaan plastik. Yang kedua, sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. Yang ketiga, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Nah, yang berikutnya, yang bagian terakhir itu adalah langkah-langkah penanggulangan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama, senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat baik secara individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari permukiman sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman. Sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil kemudian dikubur. 2. Pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Yang ketiga, sampah zat radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangkai dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya. Baru dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman, misalnya pulau karang yang tidak berpenghuni atau ke dasar laut yang sangat dalam. Membuang sampah plastik sembarangan, sampah-sampah organik yang tidak dapat dimusnahkan dan mengganggu kesejahteraan hidup serta mencemari tanah, agar diolah atau dilakukan daur ulang menjadi barang-barang lain yang bermanfaat, misalnya dijadikan mainan anak-anak, perabotan rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya barang yang bermanfaat. Jadi sebenarnya kita harus punya keahlian. Bagaimana barang yang sudah menjadi sampah, barang yang udah nggak kepake harus kita olah lagi agar bisa kepake gitu, biar nggak jadi limbah gitu yang nantinya bakal ngerusak gitu, yang nantinya bakal mencemari lingkungan kita gitu. Yang kelima, kurangi penggunaan plastik. Nah, pada saat ini, pada zaman ini di Indonesia sudah mulai mengurangi sampah plastik dengan mengganti kemasan plastik menjadi menggunakan kertas yang
dibentuk kayak tas jinjing itu yang diciptakan dari kertas ramah lingkungan. Terus di Alfamart juga udah pakai tas jinjing yang kain itu yang bisa dipakai beberapa kali sama kita gitu kan. Nah, itu merupakan bentuk bagaimana kita peduli pada lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Mungkin cukup sekian pelajaran kimia mengenai polimer yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila belum ada yang paham. Di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.